Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang hari ini, di mana kita sudah masuk di hari Rabu untuk pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu tentang apa yang Tuhan tuntut, yang akan dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Lucky Yakob, Gembala Jemaat di Citayam, Depok. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, silakan tulis di ruang chat ataupun di ruang komentar, maka hamba Tuhan, Pendeta Lucky Yakob, sebagai narasumber kita pada siang hari ini, akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Untuk mengawali pertemuan kita akan dengarkan sebuah lagu pujian. Padamu batu zaman, aku minta lindungan. Sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas, ratapku dan tangisan, tiada beri keampunan. Rajinku dan usaha tiada hapuskan dosa, tapi Yesus mau memberi hati baru dan suci. Tiada kuasa padaku, hanya harap padamu. Aku datang hempala, miskin, buta dan lemah, darahmu yang sucikan dan memberi kelepasan. Bila maut hampir datang dan aku sudah menang, aku tinggalkan dunia, lihat Tuhan di surga, padamu batu zaman. Aku minta lindungan, padamu batu zaman. Baik, kita akan berdoa. Bapa Semawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah, di mana kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan untuk beribadah pada siang hari ini, melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Lucky Yakob. Demikian juga dengan doa persatuan yang akan kami layangkan. Bapa di sorga, bersamalah dengan kami, Tuhan berkati hamba Tuhan Pendeta Lucky Yakob. Tuhan juga memberkati masing-masing kami. Tuhan juga akan memberkati seluruh peralatan yang akan kami pakai, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku
Yesus menolongku, karena keputusanku terbagi. Beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku terbagi. Ya, silakan Pendeta Luki Yakob untuk membahas pelajaran sahabat kita pada hari Rabu, tanggal 8 Desember, yaitu tentang apa yang Tuhan tuntut. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang baik pada siang hari ini, di mana kita boleh beroleh waktu untuk belajar Alkitab bersama di siang hari ini lewat pelajaran sekolah sahabat kita yang telah kita pelajari di rumah kita masing-masing. Dan pada hari siang ini kita boleh berdiskusi bersama-sama, namun saya akan memberikan sedikit ringkasan dari pelajaran hari Rabu ini dengan judul Apa yang Tuhan Tuntut. Ini adalah satu kalimat tanya, merupakan satu subjudul dari rangkaian pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini dengan judul Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Pada hari ini, di dalam tulisan-tulisan kitab kemudian, yang dapat kita lihat, yaitu di dalam kitab Mika, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini merupakan kutipan daripada kitab Ulangan pasal yang ke-10, ayat 12 sampai 13. Diulangi oleh Nabi Mika. Di dalam pasal ini yang Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8, perikopnya berjudul Pengaduan, Tuntutan dan Hukuman Tuhan terhadap umatnya. Sekali lagi, pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Kita tahu bersama, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan tidak pernah melakukan kehendaknya atau tidak pernah melakukan sebuah penghukuman sebelum menyampaikan amaran melalui hamba-hambanya para nabi. Dan di dalam pelajaran kita pada hari Rabu ini dengan judul Apa yang Tuhan Tuntut, tentunya ini merupakan rangkaian sambungan dari pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Baik, kita coba fokus kepada pelajaran hari Rabu ini. Apa yang Tuhan tuntut? Kenapa Tuhan menuntut? Ya, kenapa Tuhan menuntut? Di dalam kalimat awal atau alinea awal dari pelajaran sekolah sahabat kita, penulis mengungkapkan bahwa begitu banyak dari tulisan para nabi berisi ajakan kepada kesetiaan. Saudara-saudara, mengapa ini penting? Ya, mengapa ini penting? Penulis menekankan bahwa kesetiaan itu bukan kesetiaan secara umum, ya, tetapi secara khusus kesetiaan terhadap bagian mereka dalam perjanjian itu yang diteguhkan sesaat sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Kita ingat dalam kitab Ulangan, ya, bahwa Tuhan mengatakan, ingat, jangan pernah engkau melupakan aku bila mana engkau telah masuk ke Kanaan dan telah menikmati di negeri perjanjian itu susu dan madu, buah-buahan yang besar-besar, sumur-sumur yang tidak engkau gali. Maka berhati-hatilah
Jangan sampai engkau melupakan aku, Tuhan Allahmu, yang telah menuntun engkau dari Mesir ke Kanaan. Ini adalah perjanjian yang diulang kepada mereka. Musa mengulangi, menyebutkan kepada mereka, hati-hati. Musa mengatakan itu oleh karena dia sudah Tuhan sampaikan bahwa dia hanya bisa memandang negeri Kanaan itu, tapi dia tidak pernah memasukinya. Namun Musa tidak iri hati. Musa tidak mengatakan kalian masuk itu urusan kalian, saya pokoknya sampai di sini saja. Musa dia tidak sakit hati, tetapi dari lubuk hatinya sebagai hamba Tuhan yang telah menuntun Tuhan hanya sampai ke batas di Gunung Nebo itu, kemudian dikatakan, ingat, jangan engkau atau jangan sekali-sekali kalian melupakan perjanjian dengan Tuhan. Bahwa susu, madu, semua hasil yang ada di tanah perjanjian itu kalian dapatkan bukan dengan kekuatan dan dengan upaya tangan manusia sendiri. Tapi oleh karena akulah engkau mendapatkan itu semuanya. Dan berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan aku. Dan dalam pelajaran hari ini Tuhan menuntut perjanjian itu oleh karena apa? Bahwa ternyata saudara-saudaraku yang kekasih, pada alinea kedua kita dapat melihat di sini. Para ahli Alkitab telah melihat di dalam ayat-ayat dalam kitab Mika ini apa yang dikenal sebagai buah tuntutan perjanjian di mana Tuhan menggugat. Saudara bayangkan, Tuhan menggugat oleh karena apa? Atau mengangkat sebuah kasus melawan umatnya oleh karena mereka telah melanggar perjanjian yang telah diadakan dengan Tuhan. Tuhan menggugat mereka. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang gugat-menggugat ini, bila mana ada orang yang saling menggugat di pengadilan, maka muaranya adalah tuntutan hukum itu bermuara kepada penghukuman kepada pihak tergugat, ya, kepada pihak tergugat. Itulah sebabnya kalau kita lihat kembali perikop pelajaran sekolah saya dalam Mika pasal yang ke-6 ini dikatakan pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umatnya yang telah apa? Yang telah melanggar akan perjanjian itu. Perhatikan juga bagaimana Mika meminjam secara langsung bahasa dari kitab Ulangan. Ya. Itulah sebabnya judulnya kitab Ulangan di dalam kitab-kitab kemudian, ya. Dan Nabi Mika mengutip kitab Ulangan agar bangsa Israel ini dapat mengingat kembali perjanjian mereka bahwa bila mana mereka melanggar ketentuan, ketetapan yang telah dibuat oleh Tuhan dengan mereka, maka Tuhan sedianya akan memberikan penghukuman kepada orang-orang Israel atau umat-umat pilihannya. Apa yang Tuhan tuntut? Dalam ayat yang ke-8 dalam kitab Mika, ya, kalau saudara dan kita baca bersama, ya, hai manusia, ya, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ada 3 poin penting yang ditekankan kembali oleh Nabi Mika kepada umat Israel. Apakah yang dituntut Tuhan? Ya, dikatakan di sini yang pertama adalah mencintai, berlaku adil. Yang pertama, ya, berlaku adil. Yang kedua mencintai kesetiaan dan hidup
dengan rendah hati. Inilah yang Tuhan tuntut kepada umat Israel pada waktu itu. Dan kepada kita sekarang ini, Tuhan juga menuntut hal yang sama. Apa yang sepertinya sedang terjadi di sini adalah bahwa apapun penampilan luar dari agama dan kesalehan, contohnya persembahan binatang, ya, kambing, domba dan sebagainya, itu semua hanya ritual belaka. Namun bila mana tanpa dibarengi dengan perubahan di dalam sikap, mental dan tabiat daripada umat-umatnya, maka itu sama saja dengan tidak ada faedahnya apa-apa. Kalau kita mundur kepada ayat 1 dan seterusnya, baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Singkatnya dapat dikatakan semua telah Tuhan buat yang terbaik untuk umat Israel. Tetapi pada akhirnya Tuhan menuntut mereka. Bahkan Tuhan menggugat mereka oleh karena mereka telah melanggar kesepakatan yang telah mereka buat bersama. Ayat 4. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Ya. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancang oleh Balak Raja Moab dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan keadilan dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan perbuatan-perbuatan baik yang telah dibuat Tuhan kepada mereka. Sejak di Mesir, 10 tulah membuat Firaun takluk dan akhirnya mengizinkan mereka harus keluar pada malam itu, meninggalkan Mesir dengan suatu maksud. Allah menuntun mereka agar mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan melepaskan mereka dari tempat perbudakan mereka di Mesir oleh karena terlalu lama mereka telah melupakan Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah Abraham. Dan Tuhan menuntun mereka melalui Musa agar mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Namun pada hakikatnya mereka melupakan janji itu. Sehingga Tuhan berperkara dengan mereka, bahkan menggugat mereka dan mau menghukum mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya sebagaimana yang terjadi kepada Israel, demikian juga Tuhan akan lakukan itu kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini. Saudara-saudara, apa yang sepertinya sedang terjadi di sini adalah bahwa apapun penampilan luar dari agama dan kesalehan, tidak ada manfaat apa-apa. Contohnya kalau kita sebagai umat-umat Tuhan, kita memberikan persepuluhan dengan setia, kita beribadah kepada Tuhan dengan setia, datang ke gereja, ikut melayani, ikut di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Namun kalau tidak sampai kepada tujuan yang terakhir, di mana perbaikan, pembaruan hidup, perubahan sikap dan tabiat kita dari dosa kepada kehidupan yang disucikan, maka semua perkara yang kita buat itu tidak ada faedahnya. Maka bukan mungkin lagi, tetapi sebagaimana dalam Matius pasal 7 dikatakan bahwa bukan semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal, tapi mereka
yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Di hari-hari kemudian banyak orang yang akan mengatakan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu, dan sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan, enyahlah, aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang Tuhan mau adalah bukan sebuah ibadah yang sifatnya seremonial, tetapi Tuhan mau ibadah kita itu dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Engkau harus mempersembahkan tubuhmu. Lalu dalam pembaharuan hidup, dari tadinya kita orang berdosa, sekarang telah dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Dan tentunya iman itu membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada bagian terakhir di sini dikatakan, apapun yang baik dari segala penampilan dari luar keagamaan dan kesalehan ini, jika sebagai contoh mereka menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya dan menindas orang dengan rumahnya manusia dengan milik pusakanya. Bangsa Israel seharusnya menjadi satu terang kepada dunia di mana hubungan dengan hal bangsa-bangsa di sekitar akan berkata dengan penuh keheranan, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi mereka harus bertindak dengan kebijaksanaan dan akal budi yang termasuk di dalamnya bagaimana memperlakukan orang dengan adil dan berkemurahan. Saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi perenungan bagi kita bersama. Sudah sejauh mana kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati, memperhatikan orang-orang kita yang di sekitar, orang-orang yang tidak seberuntung kita di sekitar kita. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, ya, apakah yang engkau perbuat kepadaku? Pada waktu aku orang asing, engkau tidak memberikan aku tumpangan. Pada waktu aku lapar, engkau tidak memberikan aku minum. Pada waktu aku dalam keadaan susah, engkau tidak memberikan penghiburan kepadaku. Lalu mereka bertanya, Tuhan, kepada siapakah kami lakukan itu? Lalu Yesus menjawab, bila mana engkau melakukan kepada mereka orang-orang yang tidak beruntung ini, maka engkau telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan menuntut daripada kita kesetiaan, sikap yang adil, dan yang terakhir yang Tuhan tuntut daripada kita adalah, ayat yang ke-8 tadi saya ulangi lagi, itu sebagai intinya, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Marilah kita menampilkan satu pola hidup yang Tuhan mau agar kita boleh menjadi mercusuar, boleh menjadi panutan, boleh menjadikan orang-orang di sekitar kita bisa memuliakan Tuhan yang di sorga dengan sikap dan tabiat kita. Itulah yang Tuhan tuntut dari kita sebagai orang-orang percaya. Adalah tanggung jawab saudara dan saya di pundak ini untuk menampilkan pola hidup Yesus kepada dunia ini. Itu yang dapat saya berikan kepada kita pada siang ini. Sekelumit pelajaran sekolah Sabat yang dapat saya berikan rangkumannya dalam pelajaran hari Rabu. Apa yang Tuhan tuntut. Tuhan memberkati kita. Bila mana ada yang mau ditanyakan, mau menambahkan agar supaya lebih memperdalam dan jelas, boleh saudara-saudara ungkapkan dalam diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Pendeta Hursina. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Luki Yakob yang sudah membahas pelajaran Sekolah Sabat kita pada edisi hari Rabu hari ini. Baik, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan dengan pelajaran kita. Silakan. Saya lihat belum ada di ruang chat maupun di ruang komentar. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, langsung saja mungkin ya raise hand. Silakan untuk bertanya. Tidak ada. Oke, baik. Berarti sudah sangat jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Sekolah Sabat kita,
Kalau begitu, silakan Pendeta Lucky Yakob untuk memberikan closing statement. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita boleh mengikuti ibadah belajar Alkitab atau belajar sekolah Sabat di siang hari ini. Dan kita dapati pada siang hari ini saya dapat kembali tandaskan kepada kita. Ibadah tanpa dibarengi dengan perubahan tabiat untuk makin serupa dengan tabiat Kristus, maka semuanya sia-sia. Tuhan menuntut kepada kita bukan hal yang tidak mampu kita lakukan. Sudah pasti Tuhan menuntut kepada kita hal yang mampu kita lakukan bila mana kita bekerja sama dengan Dia. Mari kita andalkan Tuhan. Bangsa Israel, kenapa mereka tidak mampu melakukan itu? Karena mereka hanya meletakkan hukum itu di 2 loh batu. Oleh sebabnya dalam perjanjian baru, dalam Ibrani pasal yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan mau meletakkan hukumnya di dalam sanubari kita, di dalam hati kita, supaya kemanapun kita pergi, kita tidak melupakan ketetapan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 3 mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Lucky Yakob. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri dengan sebuah lagu pujian. Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah lalu. Biarkan aku menghadap hampir tahtamu. Di sanalah aku harap dapat berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput umat-Mu, ingatlah aku. Hanya dalam iman teguh ku cari Engkau. Pilu dan duka hatiku, sembuhkan aku. Engkau Yesus penghiburku, yang lebih indah dari segala sesuatu
Baik, silakan Pendeta Luki untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, tak putus-putusnya kami menaikkan syukur ke hadapan hadirat-Mu. Oleh karena kesempatan yang begitu baik, kami dapat nikmati ibadah pada siang hari ini untuk belajar firman Tuhan. Oh Bapa kami di sorga, kami bersyukur oleh karena menerima berkat lewat firman-Mu pada hari ini, yang telah kami dengarkan bersama-sama. Namun ya Tuhan, firman yang kami sudah dengarkan dan sudah kami pelajari ini, tidak ada faedahnya apapun bila mana itu tidak menjadi buah dalam hidup kami. Biarlah pelajaran lewat bangsa Israel yang kami dapati dalam pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini, khususnya pada hari ini, apa yang Tuhan tuntut. Tuhan mau agar kami berlaku adil, berlaku setia, dan hidup dengan rendah hati. Namun ya Tuhan, hidup yang penuh dengan kedagingan ini kami tidak sanggup melakukannya. Oleh karena itu kami datang kepadamu, Engkau adalah sumber hikmat, sumber akal budi, dan sumber kuasa. Hanya dengan pertolongan Tuhan oleh Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam kehidupan setiap hari, maka kami akan dimampukan untuk melakukan ibadah kami, baik itu secara seremonial dan praktek hidup dapat kami lakukan dalam hidup kami, menghasilkan buah-buah kebenaran yang boleh menjadi pekabaran bagi mereka yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan melalui perbuatan yang kami tunjukkan dalam kehidupan kami di lingkungan di mana kami berada. Oh Bapa kami di sorga, sebelum kami berpisah dari ruangan ibadah online ini, kiranya Engkau berkati kami masing-masing, agar kami boleh pulang dengan sukacita, dan kami bertumbuh dalam iman kami setia sampai Yesus datang. Terpujilah nama-Mu, dan jadilah kehendak Tuhan bagi kami, dan tidak lupa kami minta ampun akan dosa dan salah kami begitu banyak. Dan kami percaya Engkau telah mendengar menjawab doa kami yang kami sembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk kita berbakti bersama-sama pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini, dan saya akan membagikan ya. Saya akan membagikan pelajaran ini. Pertama-tama kita baca. Dan pada malam hari ini kita membaca tentang kitab Ulangan dalam kitab Yeremia. Pertama-tama saya ingin mohon maaf, saya mau ralat ya dua hari yang lalu pada saat saya membandingkan antara Nabi Yosia, Raja Yosia dan anaknya Yoyakim. Saya menyebutkan ayat itu dalam kitab Yesaya, tetapi sesungguhnya itu ayat dalam kitab Yeremia. Karena itulah yang terjadi, bukan dari kitab Yesaya. Tapi ayatnya sudah betul, fatsal dan ayatnya, tetapi saya tulis itu adalah kitab Yesaya gantinya Yeremia. Mungkin Anda akan lihat satu waktu pembahasan 2 malam yang lalu. Tapi anyway, kita akan melihat sekarang bagaimana pembahasan tentang apa yang Allah nyatakan melalui Musa dalam kitab Ulangan itu kembali diulangi dalam kitab apa ya? Dalam kitab Yeremia. Karena nabi-nabi ini ingin mengingatkan kembali, apa yang kalian akan alami saat ini, apa yang kalian sedang lakukan itu Tuhan sudah amarkan sebelumnya. Tuhan sudah memberikan wanti-wanti sebelumnya. Tuhan sudah katakan hati-hati jangan sampai ini terjadi kepadamu nantinya. Tapi ya manusia tentu saja ya, kita seringkali melupakan didikan, kita seringkali tidak mengindahkan ajaran-ajaran yang baik yang telah diberikan kepada kita dan memilih untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak kita. Dan sekarang Nabi Yeremia ini menyebutkan apa yang Tuhan sudah katakan dari kitab Ulangan di dalam tulisannya, tulisan Nabi Yeremia. Mari kita lihat tentang kitab Ulangan dalam kitab Yeremia, pelajaran kita saat ini. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang pria muda, saya percaya dia adalah penulis pelajaran sekolah Sabat kita ini sendiri ya.
Bertahun-tahun yang lalu seorang pria muda, dia seorang yang agnostik, tetapi sangat ingin mencari kebenaran. Kebenaran apapun yang bisa menuntun dia. Pada akhirnya dia tiba pada satu kondisi di mana dia bukan hanya percaya di dalam Allah Bapa dan di dalam Yesus, tetapi juga menerima pekabaran gereja Masedonia hari ke-7. Dan ayat favorit daripada seorang pria muda ini dalam Alkitab adalah Yeremia 29 ayat 13 yang berbunyi, dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Satu yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 13. Bertahun-tahun kemudian ketika dia, pria muda tersebut, yang kemungkinan besar penulis pelajaran sahabat kita ya, ketika dia mempelajari Alkitab, dia menemukan ayat itu lagi, yaitu di dalam kitab Ulangan. Artinya, apa yang ditulis oleh Yeremia itu, Yeremia telah ambil dari kitab Musa. Bacalah Ulangan 4 ayat 23 sampai 29. Apa konteks dari janji ini kepada bangsa Israel dan bagaimana hal itu dapat berhubungan dengan kita pada saat ini? Ya, Ulangan 4 ayat 23 sampai 29, Tuhan sudah seperti seorang guru, seorang ayah, apalah ya yang sudah memberitahukan, dan ulang-ulang ini kita sudah pelajari. Hati-hatilah. Selalu diamarkan. Jadi Tuhan, sebelum Tuhan memberikan hukuman supaya mereka dihukum ya, mereka akan ditawan oleh Babylon, Tuhan sudah katakan hati-hatilah. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Jadi Tuhan tidak sembarangan hukum. Kita akan melihat bangsa Israel nanti dihukum ya. Tetapi sebelum Tuhan menghukum, dia sudah memberitahukan kenapa dia akan menghukum terlebih dahulu. Ya, dia sudah memberikan pengajaran terlebih dahulu. Allah tidak sembarang main hajar kita atau menghukum kita atau disiplin kita, tapi dia sudah memberitahukan terlebih dahulu apa yang dikendakinya dan yang tidak dikendakinya. Jadi dia katakan apa? Jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikat dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jelas saja seperti saya katakan tadi malam, buat apa? Dia sudah adalah Allah yang sempurna. Kok ini manusia membuat patung, menyembah ilah-ilah yang tidak ada artinya. Itulah sebabnya Allah adalah Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu akan menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa. Kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka ayat 28 dari Ulangan 4. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia. Dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium, tidak tahu apa-apa. Mati. Allah itu adalah ilah-ilah, itu adalah ilah yang mati, dengan kata lainnya. Ayat 29, dan baru di sana engkau mencari Tuhan. Mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Seperti yang kita telah melihat. Kitab Ulangan telah ditemukan kembali selama pemerintahan Raja Yosia. Dan adalah pada pemerintahan Raja Yosia, Nabi Yeremia memulaikan pelayanannya. Jadi, tidak mengherankan bahwa pengaruh dari kitab Ulangan itu bisa dilihat dalam kitab atau dalam tulisan Nabi Yeremia. Bacalah misalnya Yeremia 7 ayat 1-7. Apa yang sedang Yeremia sampaikan kepada bangsa itu untuk dilakukan dan bagaimana hal itu berhubungan dengan apa yang ditulis di dalam kitab Ulangan. Yeremia 7 ayat 1-7 katakan apa? Firman yang datang pada Yeremia pada Tuhan bunyinya. Daripada Tuhan bunyinya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman itu dan katakanlah. Dengarlah firman Tuhan. Hai sekalian orang Yahudi yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama dengan kamu di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Jadi orang-orang di zaman dulu memperlakukan baik Tuhan itu seperti jimat yang akan menjadi tameng terhadap dosa-dosa mereka. Jadi yang penting nggak apa-apa saya berdosa,
sepanjang 6 hari, tapi istilahnya ya. Tapi yang penting saya sekali-sekali saya masuk ke gereja, minta ampun dosa dan lain sekali, ya, maka itu saya akan selamat ya. Saya akan selamat. Jadi banyak kayak orang di dunia atau di Amerika ya. Jadi kalau ke gereja itu ya mungkin sekali setahun, mungkin pada saat Thanksgiving atau Christmas atau tahun baru sekali setahun ya. Yang penting sudah cukup, nanti Tuhan akan apa? Membentengi saya dari segala masalah. Nabi Yeremia katakan jangan kamu bikin hal-hal yang seperti begitu, itu sebagai apa ya? Itu adalah perkataan dusta. Itu adalah perkataan dusta. Kamu tidak bisa bersembunyi di balik kata-kata seperti jimat dari bait Tuhan tersebut. Tidak bisa. Ya. Jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu. Itu yang lebih penting daripadanya sekali-sekali masuk gereja. Tingkah laku, perbuatan yang diperbaiki. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing yang tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan hukum, tidak menindas anak yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka, ayat yang ke-7, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Jadi, berulang-ulang dalam kitab Ulangan, Musa menekankan bagaimana keberadaan mereka di tanah Kanaan itu ada syaratnya, ada conditionnya, ada kondisi yang harus dipenuhi. Dan jika mereka tidak menurut, mereka tidak akan tetap tinggal di tempat yang Allah telah pilih buat mereka. Lihatlah pada amaran-amaran tertentu dalam Yeremia 7 ayat 4. Implikasi yang ada adalah bahwa benar, ini adalah bait suci Allah, dan benar, mereka dalam pilihan, tetapi tidak satu pun dari semua itu berarti. Jangan ada pilih, saya orang umat Tuhan nih, saya percaya ke gereja hari Sabtu ya. Jadi, tapi kita tidak memiliki perbuatan tingkah laku yang sesuai dengan kehidupan yang diharapkan dari umat Tuhan. Itu tidak tidak berarti, tidak ada artinya. Jadi jika kita tidak menurut segala suatu doktrin kita kah, hari apa kita berbakti pada hari Sabat, itu memang Tuhan sudah tentukan, itu tidak harus kita lakukan. Tetapi lebih daripada itu adalah apa hasil dari pertemuan kita dengan Tuhan pada hari Sabat itu jauh lebih orang asing, anak-anak yatim, para janda. Sebuah ide yang kembali merujuk langsung ke kitab Ulangan dan kepada beberapa ketentuan perjanjian yang wajib mereka ikuti. Misalnya, Ulangan 24 ayat 17 dan ayat-ayat lainnya Anda bisa baca ya. Ulangan, tapi kita lihat hanya Ulangan 24 ayat 17 katakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda sebagai gadai. Ya. Jadi lihat kebutuhan mereka. Orang-orang yang membutuhkan ini. Orang-orang yang memerlukan bantuan ini. Bacalah Yeremia 4 ayat 4. Dan bandingkan ini dengan Ulangan 30 ayat 6. Apa pesan yang disampaikan di sana kepada bangsa itu? Dan bagaimana prinsip itu bisa diaplikasikan dengan sama kepada umat Tuhan saat ini? Yeremia 4 ayat 4 katakan, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Jauhkanlah, potong kekerasan hatimu. Hai orang-orang Yahudi dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ulangan 30 ayat 6 juga katakan, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Tuhan ingin saudara dan saya, kita semua, memisahkan hati-hati kita yang keras, hati yang menjauh dari Tuhan. Oleh sebab hati yang hanya mengarah kepada dosa. Dia ingin kita kikis. Dia ingin kita hilangkan dosa-dosa tersebut. Ingat, kita diterima, Tuhan menerima kita apa adanya. Itu namanya justification. Tetapi sesudah itu kita harus masuk kepada proses penyucian, sanctification, di mana dosa-dosa itu jangan harus terus melekat dalam kehidupan kita. Dan bagaimana cara kita harus sunat hati kita yang betul-betul mengasihi Tuhan. Tuhan, saya mengasihi Engkau, saya rela buat apa saja. Termasuk gantinya tadinya saya tidak fokus kepadamu, karena saya fokus pada hal-hal duniawi ini, maka sekarang Tuhan saya fokus padamu. Itulah kita menyunat hati kita. Kenapa? Karena Alkitab berbicara tentang murka Allah. Inilah salah satu fokus kita ya. Salah satu fokus kita saat ini, murka Allah.
Saya ingin bertanya, kalau ada banyak pendeta saat ini, kapan Anda berkhotbah terakhir tentang murka Allah? Membahas tentang murka Allah. Kapan kira-kira? Saya bisa mengingat, saya secara pribadi mengingat kapan saya terakhir berbicara tentang kasih Allah. Tentu saja tidak salah, Allah itu kasih. Allah itu harus kita khotbahkan tentang kasih Allah. Tetapi kapan terakhir kita berbicara tentang Allah yang apa? Murka terhadap dosa-dosa kita. Allah yang murka terhadap pelanggaran kita. Ya. Kita seringkali, waduh jangan bicara tentang marah dong pendeta. Itu kan nggak bagus. Ada yang bilang marah-marah itu nggak masuk surga. Betul, tapi marah-marah yang egois, yang berpusat kepada diri kita sendiri. Tapi marah-marah di Alkitab, marah terhadap dosa itu harus kita marah terhadap apa? Pelanggaran-pelanggaran. Harus. Ya. Jadi Allah adalah Allah yang murka. Ya. Nah, kenapa saya ingin coba hubungkan dengan pendidikan? Kenapa? Karena kita menghadapi satu masa zaman sekarang ini di mana anak-anak itu dikatakan, oh jangan pernah naikkan suara kepada anak-anak, jangan pernah marah kepada anak-anak kita. Kita harus selalu support mereka, bantu mereka. Jangan pernah marah, jangan pernah tunjukkan murka kita. Wah itu orang tua nggak benar itu kalau sampai murka terhadap anak. Apa betul ya? Ada satu penulis buku yaitu Amy McCready ya. Dia adalah seorang penulis yang cukup terkenal di Amerika Serikat ini, penulis berapa banyak buku dan juga the founder dari apa ya? Positive parenting. Bagaimana cara kita menjadi orang tua yang apa? Yang positif, yang baik, yang sebaik yang sesungguhnya ya. Positive Parenting Solution Incorporated. Nah, dia menyuruh satu buku, ini judul bukunya ya. Me Epidemic. Kita memiliki epidemik segala suatu anak-anak kita itu, waduh, saya kadang-kadang lihat anak-anak ya di apa ya. Waduh, orang tua seringkali kayak jadi budak tuh sama anak-anaknya, terus terang saja. Jadi budak dari anak-anak tersebut. Anak-anak itu yang orang Jakarta bilang, waduh, ngenunjaknya itu hebat sekali saat ini ya. Tapi apakah ini yang terbaik? Ya. Nah, ini dikatakan dalam upaya kita, salah satu yang ditulis oleh Amy McCready, dalam upaya kita untuk melindungi, to shelter our kids, melindungi anak-anak kita dari kesulitan, kita telah merampas kesempatan mereka untuk membuat keputusan. Kita jaga mereka, jangan sampai mereka apa? Aduh, jangan sampai mereka jatuh. Kita jaga baik-baik mereka, jangan sampai mereka apa? Jadi kita betul-betul protektif sekali ya. Tapi pada saat yang bersamaan, saat kita pikir kita mencoba untuk menjaga, melindungi mereka, we rob them. Kita telah merampas kesempatan mereka untuk dapat membuat keputusan bagi diri mereka sendiri, untuk belajar dari kesalahan mereka sendiri, untuk menyembangkan ketahanan, ya, to develop the resilience needed to thrive, untuk mengembangkan ketahanan yang dibutuhkan untuk berkembang melalui pasang surutnya kehidupan. This is all done in the name of love. Kita pusat, wow, bicara tentang anak-anak. Wah, Tuhan pendeta, saudara, saya mengasihi anak saya, kasih. Wah, jangan pernah bilang tentang anak, murka kepada anak. Nggak boleh bicara tentang murka. Segala sesuatunya in the name of love. But, dia katakan apa? But too much of a good thing. Tetapi terlalu banyak hal yang baik dapat mengakibatkan anak-anak yang selalu berharap untuk mendapat apa yang mereka inginkan ketika mereka menginginkan. Tapi kalau kita terlalu manja, too much of a good thing can result in kids, akan menjadi hasil anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang apa? Mau segala sesuatunya mereka dapatkan apa yang mereka inginkan ketika kapan saja mereka inginkan. Entitled kids dengan kata lain. Nah, orang tua zaman sekarang ini tentu saja metode-metode pendidikan anak-anak ya mungkin ya kita yang 50 tahun ke atas kita dididik dengan cara keras karena orang-orang tua kita mungkin keras ya. Ada banyak peperangan dan lain sebagainya. Jadi kita dididik keras. Lalu apa akibatnya? Waduh, kita nggak mau bikin seperti kita alami seringkali. Ya, kita pendulumnya tadinya keras, sekarang kita lembek sekali. Jadi kita ekstrimnya itu jadi berseberangan dengan apa yang kita terima, Dan banyak anak-anak muda sekarang pada saat mereka memiliki anak, mereka melakukan apa yang disebut dengan helicopter parenting.
helikopter parenting itu adalah orang tua itu bagaikan ada di helikopter terus, lihat terus anaknya. Jangan sampai anaknya ada masalah. Kalau anaknya berada dalam masalah, dicopotlah anak tersebut. Jangan sampai masalah itu kena sama mereka. Jadi diperhatikan terus. Aduh, jangan sampai dia jatuh. Aduh, jangan sampai dia menangis. Aduh, jangan sampai dia begini. Jangan sampai dia begini. Jadi dibantu terus. Bagaikan orang tua itu di helikopter. Di helikopter. Nah, ada. Jadi angkat selalu. Anak itu kalau dalam satu masalah, waduh, jangan sampai dia kena masalah. Angkat dia dari masalahnya. Diangkat-angkat itu anak. Jadi anaknya akhirnya nggak bisa apa? Berkembang. Dia pikir, wah, ditalangin terus. Bahasa Jakartanya mungkin ya. Dibantu terus, ditalangin terus. Jadi dia nggak bisa untuk apa? Ambil keputusan, untuk apa? Menghidupkan satu kehidupan di dunia yang nyata. Karena orang tua selalu apa? Bantu terus. Helikopter yang angkat-angkat dia terus. Atau yang lebih parah lagi bukannya helikopter parenting, tapi snow plowing atau bulldozer parenting. Jadi bulldozer, semua masalah anak itu orang tua itu yang apa? Yang apa? Bulldozer. Jadi anaknya itu jalannya itu udah lempeng aja, orang Jakarta bilangnya, udah lurus aja jalannya. Udah bersih aja jalannya. Kenapa? Karena orang tua udah bersihkan semua jalan-jalan tersebut. In the name of love. Di dalam nama apa? Dengan nama cinta, dengan kata lainnya, in the name of love. Nah, inilah masalahnya. Menurut WebMD, ya, webmd.org, ya, dikatakan bahwa snow plowing parenting itu mencoba untuk mengeluarkan semua tantangan-tantangan dari anak-anak kita supaya kita pikir anak kita akan sukses. Jangan sampai mereka frustrasi dalam kehidupan mereka yang masih muda. Jangan sampai mereka gagal, jangan sampai frustrasi. Kalau anaknya ada bikin masalah di sekolah, gantinya orang tua hukum anak tersebut karena punya masalah di sekolah. Waduh, orang tua datang ke sekolah, dihajarlah guru-guru dengan kepala sekolah atau pemimpin-pemimpin sekolah. Ini anak saya, ini sebenarnya nggak salah dia. Kalian itu yang salah. Dibuldoser lah sekolahnya itu. Dan inilah yang menjadi masalah. Baik snowplow parenting maupun helikopter parenting ini terlalu banyak terlibat sampai anak-anak itu bebas terus. Waktu mereka berada dengan orang tua, mereka itu dibuat senyaman mungkin. Tetapi begitu mereka keluar dari rumah untuk bekerja dan mereka masuk ke tempat pekerjaan, bos-bos mereka itu nggak seperti orang tua mereka yang mau ambil mereka keluarkan mereka dari masalah atau bulldozer masalah tersebut. Nggak lagi. Anak itu bikin salah, dihajar dia kalau dia di tempat kerja. Jadi seringkali anak-anak itu jadi apa ya? Pindah-pindah kerja lah mereka. Ya, karena entitled di rumah saya nggak pernah dapat masalah, nih orang tua selesaikan terus masalah saya. Tapi begitu di tempat kerja, bos bilang, siapa sih kamu? Ya, siapa kamu? Kalau kamu kerjanya nggak benar, saya nggak akan nalangin kamu, saya nggak akan keluarkan kamu dari masalah. Kamu harus solve sendiri masalah kamu. Masalahnya anak-anak itu tidak bisa apa? Solve masalah mereka. Jadi inilah masalah ya yang menurut Amy McCready katakan. Masalah terjadi pada saat orang tua yang terlalu overprotective, over semua. Jadi anak-anak itu dimanjanya hebat-hebat dan ini ada 9 hal yang menyebabkan kalau kita lihat ini anak-anak yang apa ya? Yang entitled, yang apa ya? Yang manja, yang benar-benar manja ya. Jadi mereka misalnya untuk melakukan sesuatu, kalau dia mau duduk manis di gereja harus disogok dulu supaya duduk manis di gereja, nggak diajar, nggak dikasih tahu, nggak mungkin ditegur kalau mereka nggak perhatikan acara di gereja. Jadi itulah. Jadi berikutnya kedua, mereka itu jarang apa? Mau disuruh kerja, nggak pernah disuruh kerja. Disuruh kerja, orang tuanya yang kerja semua, nggak disuruh diajar untuk bekerja. Jadi malas-malas lah tuh anak ya, nggak mau membantu di rumah tangga, nggak mau membantu. Yang ketiga, akhirnya dia lebih concern terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Kenapa? Karena orang tuanya itu selalu memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya. Dan kalau dia bersalah, poin yang keempat, kalau anak-anak itu salah, maka dia akan apa? Salahkan orang lain. Kenapa orang tuanya selalu puja-puji dia? Wah, anaknya hebat kamu. Nggak apa. Wah, itu yang salah itu guru, bukan kamu. Ya, dan lain sebagainya. Akibatnya lagi, nomor 5, dia tidak dapat apa? Nggak bisa kecewa. Aduh, dia nangis. Kenapa? Kalau dia nangis dikit, orang tua langsung peluk. Aduh, gitulah ya. Jadi yang 6, harus dapat seperti yang pertama ya. Needs a treat to get through the store. Jadi untuk pergi saya ke tempat tua harus dapat apa? Hadiah dan lain sebagainya. Dan kalau dia membuat kesalahan, yang poin ke-7 ya, kalau dia buat kesalahan, dia apa? Diselamatkan terus. Ya, dan tidak merasa ada peraturan. Karena orang tua mau bebaskan dia dari peraturan. Tidak ada lagi perlu peraturan. Dan akibatnya nomor 9,
Segala sesuatu dia ingin lebih, lebih, dan lebih. In the name of love. Hati-hati ya. Hati-hati kita pikir kita tidak perlu marah, kita tidak perlu mengajar anak kita mana yang salah, ataupun membiarkan mereka menerima resiko mereka sendiri. Kita lihat dalam Yohanes 15 kadang-kadang seorang bapak anak yang terhilang, apa yang harus bapak tersebut lakukan? Dia tidak kejar anaknya itu waktu anaknya minta untuk pergi kan? Anaknya dibiarkan pergi. Ya, dibiarkan. Tidak disebutkan bagaimana dia kirim orang untuk cari, enggak. Kenapa? Kadang-kadang memang harus dibiarkan untuk menyadari sendiri keadaannya. Setelah anak yang terhilang itu pergi, hambur-hamburkan uang warisan, baru di Alkitab katakan he come to his senses, dia menyadari keadaannya, dia menyadari dirinya, baru dia pulang. Ya. Kalau orang-orang tua, kalau ayahnya itu kejar dia terus, dia jadi anak yang entitled gitu ya. Ya, in the name of love kadang-kadang kita harus ada yang disebut dengan istilah tough love. Tapi inilah kita ya. Kita seringkali salah kaprah tentang kisah. Saya membaca satu artikel yang saya sedih sekali waktu saya baca ya. Bagaimana pekerja-pekerja Filipina yang ibu-ibu di Filipina yang bekerja di Hong Kong, di Singapura ya. Mereka pergi mencoba menghidupkan keluarga mereka di Filipina. Mereka pergi agar supaya anak-anak mereka itu bisa bersekolah, bisa hidup yang enak di Filipina. Jadi mereka lah yang kerja keras di Filipina. Mereka bekerja keras, mereka kirim uang, berpikir anak-anaknya memiliki barang-barang, memiliki pendidikan yang lebih baik daripada anak-anak mungkin di kampung atau di tempat di mana mereka tinggal. Tetapi statistik dan kisah yang dituliskan dalam artikel ini menunjukkan bahwa mayoritas orang tua yang harus berkorban pergi ke luar negeri. Mungkin nggak tahu kalau ada yang di Amerika mungkin nggak ada ya. Tapi mungkin ada juga kita orang-orang Indonesia di Amerika. Kita berkorban, kita pergi ke Amerika agar supaya keluarga kita, anggota keluarga di Indonesia itu bisa kehidupan yang lebih baik. Supaya kita support mereka apa saja yang mereka butuhkan. Apa cellphone yang terbaru kah? Apa saja kita banjiri uang dari Amerika untuk mereka di Indonesia. In the name of love. In the name, dengan nama cinta. Tapi seperti artikel ini katakan, mayoritas anak-anak dari pegawai pekerja-pekerja Filipina yang bekerja di Hong Kong sebagai pembantu, dia jago, ibu-ibu mereka itu jago sekali menjaga anak-anak orang-orang yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, di Taiwan. Anak-anak orang Hong Kong, Singapura, Taiwan jadi orang semua karena dijaga oleh orang-orang Filipina ini. Banyak orang-orang ibu-ibu Filipina ini itu tamatan-tamatan sarjana dari Filipina lalu menjadi apa? Pembantu di luar negeri. Anak-anak yang dijaga di Hong Kong, Taiwan, Singapura, waduh jadi orang semua. Anak-anak mereka di Filipina mayoritas anak-anak itu dalam tanda kutip tidak jadi orang. Tidak jadi orang. Sangat disayangkan ya. In the name of love, dalam nama cinta seringkali kita mencoba untuk tidak mau berbicara tentang murka Allah ya. Kita bicarakan saja tentang apa kasih Allah, Allah yang mengasihi kita apapun kita lakukan, Allah akan kasih kita apapun kita buat. Itu namanya cheap grace, rahmat yang murah yang mengatakan sekali selamat selalu akan selamat walaupun kita tidak tinggalkan dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Allah tidak demikian. Allah memiliki pendidikan yang lengkap baik dalam keluarga maupun kepada bangsa Israel dan kepada umat-umatnya. Dia memberikan pendidikan, dia memberikan guidelines, dia memberikan buku-buku yang harus dipelajari. Ya, dia memberikan amaran-amaran yang harus didengar. Dan bukan itu saja, dia juga memberikan disiplin kalau amaran tersebut tidak diikuti. Ya, itulah sebabnya dalam rumah tangga kita harus ingat Amsal 22 ayat 6 katakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Yang cocok untuk kehidupannya baik dalam rumah tangga kita ataupun nantinya setelah anak-anak kita itu ke tempat keluar dari rumah tangga kita. Tapi seringkali kita terlalu proteksi mereka sampai mereka tidak bisa di dunia luar mereka KO mereka. Kenapa? Loh, siapa yang mau tolong saya di tempat bekerja seperti yang saya katakan tadi? Nggak ada lagi orang tua. Nggak ada lagi papa mama yang akan selalu nalangin terus, bebaskan dia dari masalah. Tidak. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu.
Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. All your children shall be taught by the Lord, bahasa Inggrisnya. Semua anak-anakmu harus diajar oleh Tuhan, jadi murid Tuhan dengan kata lainnya. And great shall be the peace of your children. Dan besarlah kesejahteraan atau damai sejahtera mereka. Kalau kita didik seperti Tuhan mendidik. Bukan seperti apa yang kita pikir kita mendidik mereka, karena kita dulu dihajar oleh orang tua kita, lalu sekarang kita tidak mendidik anak kita dengan semestinya, sepatutnya ya. Jadi ini dua-dua harus balance ya. Pertama, saya harus ulangi ya. Jangan kita terlalu manja, tapi jangan juga kita abusive. Jangan kita, waduh ya pendeta Rantung bilang, wah kita harus didik, wah berarti kita harus hajar dong anak-anak kita. Oh bukan begitu saudara ya. Kita tidak sedang berbicara tentang menganiaya anak-anak kita. Kita berbicara tentang mendidik anak-anak kita, bukan menganiaya mereka. Jadi kita harus balance, ada betul-betul ya. Betul, Alkitab berkata apa? Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Amsal 3:12, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi, bukan yang dibenci. Ya, jadi kita kadang-kadang menghajar anak kita karena kita marah, mungkin kita dimarahin bos di tempat kerja, waduh pulang-pulang anak kita yang kita hajar ya, tapi bukan begitu ya. Kita menyayangi ya. Tuhan memberi ajaran kepada anak yang disayang. Ajaran artinya disiplin, correct, reproof. Disiplin, koreksi atau kita harus tegur. Jangan kita bilang, oh it's okay. Oh salah itu guru, salah itu pemimpin sekolah. Enggak, jangan pernah bilang kita tidak mengajar yang betul pada saat kita melakukan hal-hal seperti itu. Jadi harus diajar anak tersebut. Ibrani 12 ayat 6 bahkan wah ini lebih lagi nih. Lebih lagi daripada hanya sekedar ajaran ya. Bahasa Indonesianya seakan-akan mengerikan ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kata menghajar mungkin masih seperti ajaran itu disiplin ya. To train, educate, untuk mengkoreksi, yaitu paideo. Ya, paideo bahasa Yunaninya atau Grikanya ya. Nah, kata menyesah, ini dia, chasten atau punishes ya. Itu pasti go ya, pasti go. Ada berbicara sedikit tentang apa? Cambuk. Makanya di daerah Alkitab juga berbicara tentang rotan dan pengajaran itu perlu apa ya menjadi bagian karena kadang-kadang ya, tetapi tentu saja ya, di Amerika ini hati-hati juga kalau rotannya itu ya. Tapi poinnya adalah itu harus apa? Anak-anak harus diketahui bahwa harus mengetahui seperti kita bahwa dosa itu memiliki konsekuensi yang menyakitkan. Dosa itu dapat memberikan konsekuensi yang menyakitkan. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan pun dia tidak sekedar menghajar karena dia sedang kesal atau sedang reseh atau apa lagi pusing makanya dia hajar bangsa Israel, tidak. Karena dia sudah ajar mereka. Dia sudah berbicara kepada mereka. Dia tidak ingin hidup mereka itu sia-sia. Tidak heran kita sudah pernah baca Ulangan 29 ayat 24 sampai 28 ya. Tuhan akan menghukum bangsa Israel, melepaskan proteksinya, melepaskan penjagaannya sampai bangsa itu harus masuk kemana? Ke pembuangan di Babylon ya. Apa sebabnya Tuhan marah seperti ini? Apakah artinya murka yang hebat yang bernyala-nyala ini? Maka orang juga akan menyadari, orang juga akan tahu, bukan Tuhan harus jawab. Orang akan tahu kenapa? Sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan. Jadi biarlah anak-anak kita ataupun kita pada saat kita mendapatkan disiplin dari Tuhan, kita tahu itu karena kita telah melalaikan didikan Tuhan, melalaikan perjanjian Tuhan. Apa yang kita lakukan ya? Kita telah berbakti kepada ilah lain, menyembah kepada ilah lain, yaitu Allah yang tidak dikenal, yang kita tidak kenal atau mereka tidak kenal dan tidak diberikan kepada Tuhan kepada kita sebagai bagian kita. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini. Sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi Tuhan sebelum dia hukum, dia udah bilang dulu. Jadi saya ya tidak selalu sukses ya. Tapi ke anak yang kedua, ke Sean, baru sedikit lah. Ya, baru saya bisa, sebelum saya hukum dia, ya saya katakan, Sean, kenapa saya harus menghukum kamu? Kamu tahu kenapa Papa marah? Sean, kenapa tahu saya harus apa? Hukum Sean tidak boleh keluar atau saya harus ambil mobile phone-nya Sean untuk sementara ini. Saya harus apa? Time off dulu dengan ini. Kenapa? Saya harus yakin bahwa dia tahu kenapa saya harus hukum dia. Ya. Kenapa saya harus, walaupun ya saya tidak selalu sempurna, tapi ya minimal
pernahlah saya lakukan yang benar juga ya pada anak-anak saya. Tapi mari kita terus lihat ini ya, bahwa Tuhan kita itu sangat sempurna. Kita mungkin tidak sempurna mendidik anak-anak kita, tapi Tuhan sempurna. Dia sudah jelaskan semuanya sudah tertulis, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia sudah amarkan, bahkan dia bilang, kalau kamu pun menolak, ini yang akan terjadi kepadamu. Ya, itu segala murka Tuhan, segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini, Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dengan dalam murka dan kepanasan, amarah, dan gusarnya yang hebat. Lalu melemparkan mereka ke negeri yang lain seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi Tuhan pun, ya Tuhan kita bisa murka. Murka yang suci, bukan murka kita. Kalau kita murka yang tidak suci itu karena ego kita yang kena kan. Kita, waduh ini kita hajar anak kita karena kita lebih kuat atau kita apalah karena kita ditentang oleh anak, padahal kita yang mungkin salah, kita hajar anak kita. Tapi mari kita melihat bahwa Allah menghajar anak-anaknya karena mereka yang salah, dan karena Allah ingin yang terbaik dapat mereka apa? Kembali kepadanya. Nah kalau kita lihat, kata murka itu muncul 450 kali di Perjanjian Lama. Ya, 370 kali yang melakukan murka tersebut adalah Allah. Allah banyak murkanya. Ya, kenapa? Karena bangsa ini kepala batu, hatinya itu membatu, yang perlu disunat. Kepala batu sekali bangsa Israel, seperti saudara dan saya ini, kepala batu. Udah tahu-tahu ini nggak boleh ini, tetapi kita buat yang tidak boleh tersebut. Jadi 375 kali, kata murka itu Allah yang buat. Baru cuma 80 kali murka itu manusia yang marah kepada sesama bangsa, kepada bangsa ya murka. Tapi kata murka itu seringkali muncul. Jadi Allah, kita tidak bisa sembunyi. Lalu katakan, aduh Allah itu kan kasih pendeta ya. Jadi nggak bolehlah kita khotbah tentang murka. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang murka Allah. Bukan hanya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis. Waktu dia melihat orang Farisi, orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan pada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi Perjanjian Baru pun berbicara tentang murka. Ya, Perjanjian Baru berbicara tentang murka. Rasul Paulus berbicara tentang murka Allah. Sebab murka Allah dikatakan dalam Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, dengan kejahatan. Jadi Allah marah terhadap apa? Terhadap dosa manusia. Kenapa? Karena bagi Tuhan dosa itu serius sekali. Ya, dia tidak anggap enteng dosa-dosa kita. Dia tidak mau. Jadi kita kalau Allah saja tidak main-main dengan dosa, jangan kita juga main-main dengan dosa. Dengan kata lain ya. Penyebab murka Allah karena dosa manusia, bukan karena manusia ya, tapi karena dosa manusia. Karena dia tidak main-main dengan dosa. Roma 1 saya percaya ini bukan Roma 1 ya. Saya salah, belum sempat ganti lagi. Ini ayat dari kitab Wahyu, saya percaya. Ini adalah kitab Wahyu ya. Mungkin Dedek bisa bantu saya nanti ya. Ini Wahyu ayatnya yang ke-15 dan ke-16 saya percaya. Ini Wahyu ya. Wahyu 19 kalau saya tidak salah ini bukan Roma 1:18 tapi Wahyu 19 ayat 15 dan 16 katakan, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua, ke batu-batu. Lalu apa kata mereka? Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami. Ini menjelang kedatangan Yesus 2 kali ya. Orang-orang yang berdosa berkata kepada apa? Gunung-gunung batu karang. Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi, saudara, sampai kitab terakhir di Perjanjian Baru sekalipun, kitab apa? Kitab Wahyu. Kitab Wahyu berbicara tentang murka anak domba. Allah tidak main-main dengan dosa. Allah tidak main-main dengan disiplin. Allah mau kita menyadari, mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Allah bukan seorang ayah atau ibu yang mendidik anak-anaknya bagaikan helikopter parenting atau bulldozer parenting. Nggak mau tahu. Anak-anaknya tidak bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Allah mau kita semua tahu mana yang salah, mana yang benar. Itulah sebabnya Allah memberikan firman-Nya. Seluruh Alkitab firman Tuhan itu berisi mana kehendak Tuhan, mana yang salah,
mana yang benar. Dan seluruh firman Tuhan ini boleh kita rangkumkan ke dalam apa ya? Dua hal, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Penjabaran kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, itulah 10 firman Tuhan, 10 hukum Tuhan tersebut. Itulah yang mengatur jalan kita, supaya kita tahu mana kehendak Allah, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan bagi Allah. Jadi jangan kita langsung bilang, oh Tuhan dalam kasih-Nya pendeta, dalam kasih-Nya Tuhan tidak peduli lagi dengan hukum-hukum itu. Nggak ada lagi hukum-hukum. Kita semua bebas. Hati-hati saudara. Ya, Allah kita bukan bulldozer parent atau helikopter parent. Allah kita telah mendidik saudara dan saya untuk mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang salah, mana yang benar. Dan biarlah kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita harus mengetahui mana kehendak Tuhan dan mana yang tidak kehendak Tuhan. Kenapa? Tuhan telah memberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya baik keadaan kita. Ya. Ulangan 5:29 katakan, kiranya hati mereka selalu begitu. Yakni takut akan Tuhan, hormat pada Tuhan. Ketahui bahwa Tuhan tidak main-main dengan dosa kita. Hormat. Hati-hati terhadap murka Tuhan. Murka terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Takut akan daku dan berpegang kepada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Kiranya keadaan saudara dan saya akan selalu baik, karena kita mengikuti apa yang telah Allah nyatakan kepada kita tentang apa yang benar, apa yang salah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.